Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba praktek UKK di pos mesin. Jadi untuk di pos mesin nanti kalian juga akan dikasih report sheet seperti ini ya. Report sheet seperti ini nanti kalian silakan diisi untuk nama dan juga nomor peserta. Nanti untuk pengisian spesifikasi silahkan diisi di sini, kita berikan kosongan. Kemudian hasil nanti disesuaikan dengan spek. Misalkan hasil pengamatan kalian ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, di keterangan tulis jelek. Untuk hasil yang sesuai dengan spesifikasi, di keterangan nanti tulis baik ya. Kita coba untuk yang pertama, yaitu tentang aki. Jadi untuk aki yang pertama nanti kalian diminta untuk mengukur tegangan. Seperti biasa untuk pengukuran tegangan aki kalian menggunakan avometer. Nah, untuk avometer kalian menggunakan DC volt yang 50. Selektornya diarahkan ke 50 ya, ke 50 gini. 50. Karena aki ini menggunakan listrik AC atau menyimpan listrik DC. Dan juga saya ulangi, untuk baterai ini dia menggunakan listrik DC, kemudian tegangan maksimalnya 14,2 atau biasanya kita bilang 12. Jadi kita cari atau kita arahkan selektor ke atasnya, yaitu ke 50. Nanti yang dibaca yang ini, yang 0, 50, 2, 50, yang dibaca yang 50 yang tengah. Nanti kalian baca di sini harusnya nanti di sekitar 10 ini, yang tengah ya, yang 10. Jadi nanti di sekitar itu. Harusnya di sekitar itu. Jadi kita coba untuk penggunaan probe itu plus ke plus, minus ke minus. Nanti kalau kebalik jarumnya akan mengarah ke kiri. Makanya harus benar. Misalkan gini. Nah, hasil bacanya berapa? Misalkan gini ya. Hasil bacanya berapa, nanti kalian bacanya harus pas. Jadi cara bacanya itu harus tegak lurus dengan mata atau sampai kaca. Di situ kan ada kacanya, ada kaca bening ini. Jadi jarum sama kaca itu jadi satu. Jadi bayangannya di kaca itu nggak kelihatan, berarti kalian sudah lurus. Oke, kalau sudah seperti ini silahkan dibaca, ditulis hasilnya berapa, spesifikasinya berapa, di kesimpulan silahkan ditulis. Untuk ini tadi kebetulan ketemunya 12, jadi nanti spesifikasinya juga berapa, spesifikasinya 12, kemudian hasilnya juga 12 volt, terus kesimpulannya baik, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, pengecekan air aki atau biasanya di ketinggian air aki. Jadi aki itu punya lower sama upper, jadi air akinya harus ada di antara dua garis ini. Kalau misalkan kurang jelek, lebih tinggi pun juga jelek. Jadi harus sesuai di antara lower dan upper. Nanti misalkan kurang silahkan ditambahi menggunakan air aki. Jadi air aki ada dua, yang satu air aki, nanti ada yang merah aki sur. Jadi untuk menambahkan kalian menggunakan air aki yang warna biru ini. Jadi silahkan nanti dibuka. Misalkan ternyata sulit pakai tang, jadi kalian kendorkan kemudian dibuka. Ini silakan dibuka semuanya, kemudian dicek satu persatu. Dicek satu persatu. Kalau misalkan kurang silahkan ditambahkan. Misalkan cara menambahkannya ini sambil dilihat untuk ketinggian air akinya. Bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari dalam. Nah, misalkan sudah selesai, nanti dari ke-6 sel ini harus diukur semua, bukan hanya satu saja. Kemudian pekerjaan ketiga, berat jenis air aki. Jadi untuk berat jenis nanti kalian menggunakan hidrometer.
Oke, nanti alatnya seperti, jadi untuk pengukuran berat jenis nanti kalian menggunakan hidrometer, alatnya seperti ini. Ya, ini silahkan dimasukkan. Dimasukkan, kemudian biarkan airnya masuk. Nah, pemberat di dalam itu akan naik kalau airnya sudah sesuai dengan berat jenisnya. Jadi di sini kebetulan masih hijau, itu masih bagus. Hijau itu berapa? Ternyata di sini hijau itu 1,275. Jadi nanti silakan ditulis berat jenis air itu untuk minimalnya itu 1,1, untuk maksimalnya 1,28. Jadi untuk yang air aki yang bagus itu 1,26 sampai 1,28. Jadi silakan ditulis nanti spesifikasinya berapa, berarti 1,26 sampai 1,28, hasilnya berapa? Di sini kebetulan 1,275. Kesimpulannya masih baik. Tandanya apa? Di hijau. Kalau di hijau itu berarti masih bagus. Khusus untuk alat ini itu jangan sampai digoyang-goyang. Kalau digoyang-goyang dia akan berbenturan antara kaca yang luar ini sama yang dalam. Kalau kaca yang dalam pecah, alat ini sudah tidak bisa digunakan. Makanya harus berhati-hati ketika ngisi sama mengeluarkan airnya. Jadi pelan-pelan aja. Misalkan seperti ini, saya ulangi. Ini ditekan dulu di atas tanpa dicelup ke airnya, kemudian dicelup baru dilepas supaya airnya naik. Nah, ini masing-masing sel harus diukur. Nah, ternyata sel yang nomor 4 itu hasilnya jelek. Jadi nanti silahkan diukur semuanya. Kalau ada satu yang buruk berarti ditulis buruk. Jadi ambil yang terburuk. Berarti kalau kalau akinya sudah seperti ini berarti akinya waktunya ngecharge. Oke, di sini tulisannya berapa? 1,20 berarti jelek. Untuk mengeluarkan silakan diangkat dulu baru dipencet. Nah, khusus untuk ini jangan sampai kena baju atau kena mata. Nanti kalian akan disediakan tempat untuk naruh hidrometer. Ya, selanjutnya untuk kondisi busi silakan kalian melepas busi dari kendaraan atau dari trailer. Ini nanti juga sama, semuanya silahkan diukur. Ketika ada satu dari keempat busi yang jelek, ditulisnya tetap jelek. Jadi nyari kondisi terburuknya. Misalkan seperti ini, kelihatan? Misalkan seperti ini. Ternyata busi ini ada airnya, berarti kemasukan air. Entah ini air dari mana. Terus dilihat apakah ada keretakan di busi. Terus keausan elektrodanya, apakah sudah aus atau belum. Terus dilihat busi ini warnanya apa. Untuk busi seperti ini berarti tandanya apa? Silahkan dicek. Misalkan ternyata terlalu boros atau campurannya terlalu kurus atau apa, silahkan nanti dicari referensinya. Saya kira kok sudah diajarkan. Jadi silahkan nanti dicari kondisinya seperti apa. Jadi ini semua dicek masing-masing busi. Yang kedua, kalian ukur celah busi. Jadi keempat-empatnya nanti silahkan diukur.
Untuk celah busi itu standarnya adalah 0,9. Jadi kalian nyari 0,9. Caranya ukur enak saja. Jadi seperti ini. Oh, ternyata ini masih terlalu longgar. Oh, sorry, nggak kelihatan ya. Jadi gini, cari 0,9 terus kemudian diukur. Jadi kalau seperti ini itu masih terlalu longgar. Caranya mudah saja. Ini nanti tinggal diketok atau dipukul. Dipukulkan. Gini misalkan ini ya. Gini. Nanti diukur masing-masing busi harus 0,9. Kalau sudah silakan dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian setelah pemeriksaan celah busi yaitu pemeriksaan tutup distributor. Jadi tutup distributor silahkan dicek apakah ada yang retak, aus, atau ini apakah sudah aus atau belum. Jadi nanti ini bisa aus, kalau sudah habis ditulis jelek. Nah, kalau sudah pemeriksaan platina. Jadi pemeriksaan platina, untuk platina itu sudut celah platina atau celah platina ini harus 0,45 mili. Jadi caranya silahkan diputar. Silahkan ini diputar. Oh, silahkan ini diputar sampai celah platinanya terbuka pada puncak. Oke, kalau kalian lihat, nah celah platina ini nah ini itu harus 0,45. Saya carikan dulu 0,45. Oke, ternyata fuller ini enggak ada 0,45. Jadi makanya 0,40 ditambah 0,05. Jadi totalnya pas 0,45. Terus ini nanti silahkan dicek apakah sudah sesuai. Kalau terlalu longgar berarti itu masih di atas 0,45 atau lebih dari 0,45. Kalau ketika dimasukkan platinanya bergerak itu berarti kurang dari 0,45. Kemudian untuk caranya menyetel itu seperti ini. Oke, untuk caranya menyetel kalian butuh dua obeng plus dengan obeng min. Yang pertama kalian hanya butuh obeng plus
yaitu untuk mengendorkan bagian yang atas. Oke, ternyata wis lumpur, jadi kalian pakai obeng min aja. Yang atas ini silahkan dikendorkan dulu. Yo. Oke, kalau sudah kendor, nah saya butuh 2 tangan, jadi harus saya letakkan. Oke, jadi yang atas ini tadi sudah kendor, kalian tinggal mengendorkan yang bawah. Tapi ketika mengendorkan yang bawah, ini di sini ada cowaan, silahkan obeng minnya ditaruh di cowaan. Kemudian yang bagian obeng plus silahkan dilepas, dikendorkan. Baru nyetelnya pakai obeng min. Misalkan seperti ini. Bentar, kurang ternyata. Oke, sudah. Oke, silakan digerak-gerakkan. Kalau sudah kira-kira sesuai 45, nanti silakan dikencangkan, kemudian cek apakah sudah 0,45. Misalnya seperti ini. Oh, ternyata ini masih terlalu longgar, berarti disetel lagi sampai benar-benar pas. Jadi itu untuk cara penyetelan celah platina. Nah, nanti kalian ngukurnya pakai apa? Ngukurnya pakai dual tester. Bentar, alatnya saya ambilkan. Oke, ngeceknya nanti kalian pakai dual tester. Alatnya seperti ini. Jadi kalau sudah selesai, misalkan sudah selesai menyetel, ya sudah selesai menyetel, silakan dipasang dulu semuanya. Dipasang dulu, misalkan seperti ini. Dipasang. Untuk masang distributor, ini ada cowaan, yang satunya tidak. Jadi tidak mungkin kebalik. Kalau tidak pas, jangan dipaksakan. Untuk yang ada cowaan, ini tempatnya yang ada tonjolannya, berarti yang di sini. Silakan dipasang. Kemudian untuk kabel tegangan tinggi atau kabel busi itu sudah ada angkanya. Ditutup distributor sudah ada angkanya. Silakan kalian samakan angka ini dengan silinder, dengan businya. Jadi busi 1 itu yang paling depan, yang dekat dengan kipas pendingin, itu busi 1. Kemudian urut ke belakang 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1. Ya, 1 dulu. Kemudian ini berapa? Ini ternyata 3, berarti masuknya ke 3. Jangan salah ketika masang, kalau salah nanti terjadi ledakan. 1, 3, 4. Ternyata di sini 4, berarti ke 4. Terus terakhir ke 2. Nah, untuk mencabut sama memasang, kalian tidak boleh menarik atau mendorong kabelnya. Yang ditarik sama yang didorong apa? Ini. Jadi jangan kabelnya, tapi ini ya. Oke, kalau sudah terpasang semua, baru di starter. Misalkan di starter ini sudah bunyi. Ketika men-starter, pastikan tidak ada kabel alat yang berada di atas. Jadi alat-alat seperti ini, silahkan dipinggirkan dulu. Nanti takutnya apa? Nanti takutnya jatuh, kemudian kena roda gila, terus kena kepala kalian. Kalau pingsan nggak apa-apa, kalau bocor. Oke, misalkan sudah disingkirkan semua, nanti dinyalakan. Ini kebetulan nggak saya nyalakan, karena kalau saya nyalakan suaranya nanti keras, jadi kalian nggak kedengeran. Jadi gini, kalau sudah menyala, kalian ambil dual testernya.
dual tester. Dual tester itu ada dua cara, ada dua kegunaan, yaitu yang atas ini untuk mengukur duel, yang bawah ini untuk mengukur taco atau putaran. Untuk mengukur duel arahkan ke atas, kemudian ada dua kabel hitam sama merah. Hitam ini carikan massa, terserah massanya di mana. Biasanya massanya kita ngambil misalkan di sini. Kelihatan atau enggak kalian? Ini ya. Misalkan ngambil di sini. Kemudian ini untuk yang merah itu kalian ngambil dari sini, dari masuknya ke distributor dari sini. Atau kalau kalian takut misalkan dari sini takut kena apa-apa, nyari lurusnya kabel ini, nyari dari coil tapi lurusnya kabel ini. Atau bisa dibilang minnya coil. Minnya coil yang mana? Minnya coil itu ini, jangan plus ya, tapi min coil. Nah, kalau sudah kepasang, nanti taco ini jarumnya akan naik. Kalian makainya yang mana? Di sini ada 6 silinder, ada 8 silinder. Jadi bacanya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri ya. Kalau kiri ke kanan itu punyanya, Oke, kalau kiri ke kanan itu punyanya taco, kalau kanan ke kiri itu punyanya duel. Jadi kalian bacanya yang 8 silinder, nanti dikali 2, bukan dibagi 2 tapi dikali 2. Lihatnya mana ini loh. Kalau 4 silinder itu berarti 8 silinder kali 2. Nanti kalau sudut duel itu berapa standarnya? Standarnya sudut duel itu 54 plus minus 2. Jadi 52 sampai 56. Nanti kalau sesuai harusnya keluarnya di sini berapa? 27. 27 itu di sini. Nah, ini nanti 27. Kalau misalkan 30 berarti ketemunya berapa? Dikali 2, 60, berarti terlalu besar. Berarti kalau sudut duel terlalu besar, celah platina tadi terlalu kecil. Jadi celahnya terlalu kecil, berarti di bawah 0,45, makanya hasilnya duelnya besar. Kalau duelnya kecil, celah platinanya terlalu besar. Berarti celah platina yang kalian setel tadi itu lebih dari 0,45. Ya, itu. Kalau sudah mengecek sudut duel, silahkan dimatikan dulu mesinnya, kemudian dilepas plus sama minusnya alat tadi, taco. Kemudian setelah itu kalian ngecek sudut pengapian ngeceknya kalian pakai timing LED. Nanti kalian ngeceknya di mana? Ngeceknya timing LED. Sorry Cah ya, ini tak singkirkan dulu. Oke, untuk pengecekan timing LED kalian butuh alat seperti ini. Ini namanya timing LED. Ya, ini timing LED. Nah, timing LED itu punya 3 kabel. Untuk yang dua hitam sama merah ini nanti untuk ke aki, merah plus, hitam min. Untuk masang seperti biasa, pasang plus dulu baru minnya. Kalau ngelepas min dulu baru plus. Kemudian yang ini untuk ke kabel tegangan tinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya nanti seperti ini. Terserah mau dipasang di nomor berapa, tapi saya biasanya di 1. Ya. Pasang di 1. Kabel busi nomor 1. Kemudian nanti
baru bisa muncul lampunya. Nah, untuk masang itu nunggu mesinnya nyala dulu. Jadi ketika mesinnya mati jangan dipasang dulu. Kemudian nanti kalian ngeceknya di mana? Jadi di sini ya, saya tunjuk dengan tangan di sini. Di sini nanti akan ada tanda putih-putih. Jadi kalau misalkan pas itu harusnya antara 0 sampai 10. Harusnya berapa? 8 derajat sebelum TMA. Jadi di sini ada garis 0 sampai 20. Untuk sudut pengapian itu harusnya 8 derajat sebelum TMA. Nah, kalian tugasnya apa? Tugasnya adalah mengepaskan apa ya? Menyesuaikan sudutnya. Caranya seperti apa? Caranya nanti adalah pakai distributor ini dimajukan atau dimundurkan. Jadi caranya oke, salah. Silahkan pakai kunci T. Kemudian ini ukurannya 12, kunci T12. Di sini ada baut, silahkan dikendorkan. Kemudian distributor ini bisa digerak-gerakkan. Nah, silahkan digerakkan sesuai kebutuhan. Misalkan kurang maju ya digerakkan, dimajukan, kurang mundur ya dimundurkan. Nanti kalau misalkan tidak pas, maksudnya setelah maju mundur dimundurkan ternyata masih 10 atau masih 20, nggak mungkin like 20. Berarti nanti misalkan 15 atau 10. Misalkan masih 10, nggak bisa lagi. Berarti kalian harus nyetel distributor. Nyetelnya seperti apa? Nyetel distributor itu gini ya. Tadi ini saya lepas, saya pasang dulu. Oke, caranya gini. Jadi pertama kalian selain melihat melihat klep atau pushrod, kalian bisa melihat pakai distributor. Ini lebih mudah. Caranya silakan dibuka tutup distributornya, dibuka. Kemudian arahkan di top 1. Caranya paling mudah adalah cara paling mudah adalah arahkan ke sini. Kebetulan ini sudah pas, jadi arahkan ke sini. Terus arahkan ke sini ya, arahkan ke sini. Kalau ini nanti di 3, ini 4, ini 2, jadi arahkan ke sini, ini 1. Nah, terus selanjutnya kalian ngelihat sini, garis untuk sudut pengapian. Nah, ini jangan dipaskan di 0, tapi dipaskan di 8. Jadi paskan di 8. Yang dipaskan apa ini loh? Putih-putih ini paskan di 8. Nah, di 8. Nanti enak, berarti distributor kalian pas tengah-tengah. Kemudian kalau sudah, silakan distributornya dilepas. Ketika sudah dilepas, caranya adalah melepasnya ini distributor di sini ada bautnya 12, jadi dilepas dulu baru diangkat. Kalau sudah, kalian butuh obeng min. Di sini nanti ada tanda seperti obeng min. Nah, itu arahkan tegak lurus dengan mesin. Seperti ini. Kalau sudah ini distributor untuk rotornya arahkan ke nomor 2. 1, 3, 4, 2. Nah, arahkan ke 2. Luruskan. Kalau sudah silakan dipasang. Dia akan bergerak sendiri. Nah, kalau tandanya sudah pas atau belum itu ini cahaya. Sorry, saya agak susah. Nah, kalau kalian lihat flashnya mana? Flashnya enggak, flashnya harusnya tadi. Jadi gini, ini kan ada rongga. Nah, ini berarti nggak pas. Kalau nggak pas, ini kalian putar-putar pun nggak bisa. Harusnya caranya gimana? Ditarik lagi. Oke ya. Oke, tak dekatkan. Jadi ditarik lagi.
rotornya ini diputar lagi, dikira-kira aja, dipasang lagi. Nah ini pas, ini Kak, kalau pas ininya nggak ada rongga, nggak ada celah, jadi ini pas. Kalau sudah sesuai berarti tinggal ditutup. Ditutup. Ditutup, dipasang lagi. Kemudian dicek sudut pengapiannya di sini. Jadi dipasang, kemudian apa namanya, timing LED-nya dipasang, terus caranya nanti timing LED silahkan ditembak di sini ya, tembak ini. Nah nanti akan keluar putih-putih. Nah putih-putih itu silahkan dipaskan di 8 derajat. Kalau sudah pas berarti kalian sudah berhasil. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan air pendingin. Jadi ketinggian air pendingin kalian ngeceknya cukup di reservoir tank. Di reservoir tank itu sama. Di sini ada tulisan full. Ya, biasa. Oke. Di sini ada tulisannya full, di sini ada tulisannya low. Nah, sama dengan air aki, ketingginya harus di antara full dan low. Kalau misalkan kurang, silakan ditambahi dengan air. Nanti akan disediakan air pendingin. Kalau apa namanya lebih, silahkan dibuang. Dibuang caranya gimana? Ini dilepas, dibuka, kemudian ini diangkat, dilepas. Nah ini silahkan dibuang kalau kebanyakan. Nah kalau sudah dikembalikan lagi. Oke, lanjut. Selain kalian ngecek ketinggiannya tadi, ketinggian tangki cadangan, kalian juga harus ngecek kualitas air pendingin. Ngeceknya gimana? Ngeceknya di sini. Silahkan dibuka tutup radiator ini. Caranya membuka itu silahkan ditekan ke bawah, diputar ke kiri. Diputar ke kiri, kalau sudah mentok ditarik ke atas. Cuma kalau kondisi mesin menyala, kalau kondisi mesin baru menyala, airnya ini panas. Kalau air panas jangan sampai langsung dibuka, kalau dibuka nanti muncrat airnya. Jadi caranya gimana? Pakai majun. Nah, pakai majun, ini silahkan diputar sampai kendor. Nah ini sudah kendor. Kalau sudah kendor, ini dipencet kanan kiri. Ini nggak mungkin lepas kalau gini. Kalian tarik pun nggak akan lepas. Dipencet kanan kiri supaya apa? Supaya, jadi kalau mencetnya ini karena videonya supaya jelas saya mencetnya gini. Tapi like ini kayak cah wedok cah. Jadi mencetnya ya tetap gini ya. Silakan di kanan kiri supaya udara panasnya keluar, tekanannya keluar. Kalau sudah baru diputar. Kalau sudah mentok ditarik. Itu. Terus kalian ngecek kualitas air pendingin, dicek kualitasnya apakah bercampur dengan oli atau tidak. Kalau bercampur dengan oli berarti ada yang bocor silnya. Misalkan nanti ternyata warnanya sudah nggak bagus, sudah jelek, atau sudah apa namanya yaitu ya, jadi yang penting bercampur dengan oli dan kualitas air atau dari warnanya. Kalau warna nanti juga kelihatan dari dari reservoir tank. Nah kalau kualitasnya masih bagus, tidak ada perubahan warna, yang awalnya hijau tetap hijau atau merah tetap merah, ya berarti bagus. Kalau jelek silahkan ditulis jelek. Nah setelah itu, setelah ngecek kualitas air pendingin, setelah mengecek kualitas air pendingin, kalian mengecek kebocoran. Caranya kalian pakai radiator cup tester. Saya ambilkan. Oke lanjut. Untuk selanjutnya, untuk pengecekan kebocoran, kalian menggunakan radiator cup tester. Jadi atau radiator tester. Jadi kalian nanti ngecek tutupnya dan juga ngecek
apa namanya, ngecek tutup radiator dan juga ngecek sistemnya. Jadi untuk ngecek sistem kebocoran di sistem radiator, kalian pakai alat ini. Pakai ini. Ini nanti kalian pilih ini kalau nggak salah. Jadi gini ya caranya. Terus dibawa ke alatnya, ke trainer. Pasang di sini. Oke, kalau sudah silahkan dipompa. Ini kalian cukup pakai 0,5 bar, nggak perlu satu takutnya apa, nanti gasket di sistem pendinginannya malah lepas. Jadi cukup di 5, dicek nanti turun atau tidak. Kalau terjadi penurunan berarti ada kebocoran seperti ini. Ternyata ini nggak bisa kalian, oh ini bisa. Ini dicek apakah ada penurunan atau tidak. Silahkan ditunggu, kalau nggak ada penurunan berarti tidak ada kebocoran di sistem pendinginan. Kalau sudah silahkan dikeluarkan airnya, kemudian baru dilepas. Kemudian kalian juga ngecek tutup kebocoran atau kinerja tutup radiator. Caranya oke, untuk pengecekan tutup radiator kalian pasang nanti ini, terus kemudian kalian pasang ya, ini nanti kalian pasang. Terus tutup radiatornya gak kelihatan cahaya. Tutup radiator ini kalian pasang di ujungnya. Jadi nanti kalian pasang. Kalau sudah, kebetulan ini belum bisa terpasang. Jadi kalau sudah terpasang nanti, misalkan sudah terpasang, itu kalian pompa sampai dia lepas. Lepasnya di mana? Harusnya lepasnya di 0,9. Ini ada tulisannya 0,9. Harusnya 0,9 bar dia lepas, tekanannya lepas. Jadi tidak bisa di atas 0,9. Kalau seperti itu masih bagus. Misalkan nanti tidak bisa terbuka, itu berarti sudah jelek atau terbuka di bawah 0,9. Nah, ini kebetulan alatnya tadi kok saya lihat belum bisa. Nanti untuk pengecekan tutup radiator nunggu keputusan ketika UKK. Jadi nanti ketika mau UKK difinalisasi dulu untuk ininya seperti apa, karena saya lihat tadi kok alatnya tidak bisa. Entah saya yang belum bisa menggunakan atau gimana. Jadi intinya untuk penggunaannya seperti itu. Untuk pekerjaannya itu seperti itu. Jadi terus selanjutnya, selanjutnya yaitu pengecekan pompa akselerasi karburator. Untuk pompa akselerasi itu cukup kalian putar ini, nggak usah dinyalakan mesinnya. Ini gas ini cukup kalian putar dengan cepat ya, misalkan mendadak seperti itu. Kemudian misalkan gini ya, seret. Nah itu, nah dilihat bagian dalam, di bagian dalam sebelah sini, itu sebelah sini dalam ya, dalam ini. Nah itu ada tonjolan atau seperti saluran. Nah itu akan mengeluarkan bensin. Kalau katup akselerasinya masih bekerja, ketika kalian putar dengan cepat, saluran itu nanti akan menyemprotkan bensin atau menyemprotkan bahan bakar. Nah dilihat apakah bisa menyemprot atau tidak. Kalau tidak bisa berarti saluran atau pompa akselerasinya berarti tidak bisa bekerja, ditulis jelek. Kemudian untuk yang terakhir itu penyetelan idle. Jadi penyetelan idle kalian perlu menyalakan mesin, kemudian menggunakan taco tadi. Menggunakan tachometer yang tadi ini. Untuk kabel ini tadi sudah saya jelaskan ini di mana. Untuk hitam itu di bodi,
Untuk yang merah itu nanti kalian tancapkan di min coil atau di kabel hijau yang masuk ke distributor. Nah, untuk selektornya silahkan ditaruh di taco. Kemudian nanti yang dilihat yang mana? Yang dilihat tetap yang dilihat kalian nanti ngelihat tetap yang 8, tapi yang dibaca yang atas. Nanti dikali 100. Jadi misalkan untuk apa namanya idle itu harusnya sekitar 850 plus minus 50, berarti 800 sampai 850 ya, 850 plus minus 50, jadi 800 sampai 900 harusnya untuk mobil normal. Tapi nanti kalian setel sampai dia benar-benar seidle mungkin, jadi nggak mati dan juga nggak terlalu kencang, karena ini trainer, jadi beberapa hal nanti nggak bisa dipakai di 800. Kalau bisa di 800 ya untung, kalau tidak bisa ya sebisanya seberapa. Nanti tulis hasilmu di job sheet. Terus untuk penyetelan itu ada ya, nanti kalian untuk nyetel idle-nya ada 3 can, yaitu satu ini dan juga ini untuk setelan gas. Jadi gasnya idle itu seberapa, kemudian maksudnya ini semakin kencang idle-nya semakin tinggi. Tapi untuk untuk tune up-nya sudah selesai, berarti kalian tinggal ngecek starter. Jadi ini starter silahkan dibongkar, kebetulan saya tadi ada bongkaran starter jadi nggak perlu bongkar. Oke, untuk yang pertama yang diminta di starter, periksa kondisi kumparan armatur. Jadi armatur itu yang ini, yok itu yang ini. Ya. Kalian nanti cek kondisi kumparan, dicek apakah ada yang rusak. Misalkan biasanya ada saking lamanya ada yang terbakar, ada yang sampai aus karena gesekan dengan dindingnya yok, diperiksa cacat atau tidak. Kemudian berikutnya setelah itu kalian diminta untuk meriksa kontinuitas pada komutator. Jadi komutator itu yang ini ya. Jadi kalian meriksa kontinuitas. Silahkan kalau kontinuitas seperti kemarin meriksanya pakai bus. Bus ini sebenarnya tahanan, tapi kalau bus ini berarti ada bunyinya. Nah, ada bunyinya. Untuk ngecek kontinuitas itu lebih mudah karena kalian nggak perlu melihat, cukup dengarkan aja. Misalkan, nah, seperti ini. Berarti kondisi komutator itu masih bagus. Kemudian periksa hubungan massa pada komutator. Harusnya tidak ada hubungan antara komutator dengan bodi. Jadi ini misalnya digabung. Jadi kalian periksa. Nah, ini harusnya tidak ada hubungan seperti ini. Berarti ini sudah bagus, sudah baik. Jadi yang diperiksa ya tadi komutator tadi dengan bodi. Kalau ada berarti tidak baik, karena apa? Bocor. Kemudian periksa kondisi permukaan komutator, dilihat kondisi permukaannya. Ini sudah aus apa tidak, karena ini bisa aus. Jadi di komutator ini ada celahnya, ini harus benar-benar ada celah. Kalau nggak ada, berarti ini sudah aus, sudah waktunya ganti. Nah, kemudian periksa diameter komutator. Jadi diameternya ini diukur, diameternya berapa. Saya ambilkan alat ukur dulu. Oke, alatnya sudah, ini ada
jangka sorong. Jadi kalian ukur diameternya berapa. Oke, nanti silakan dibaca hasilnya berapa. Kemudian pengukuran kedalaman alur. Untuk kedalaman alur ini harusnya kalian ukurnya seperti ini. Tapi karena alatnya tidak, oh ya, sorry. Untuk selanjutnya untuk pemeriksaan kedalaman alur. Selanjutnya untuk memeriksa kedalaman alur, untuk memeriksanya kalian caranya seperti ini. Memeriksa kedalaman. Taruh di pinggir, paling pinggir, kemudian kalian gini kan, kemudian dikencangkan, terus diukur berapa hasilnya. Ini ada hasilnya, harusnya 0,02 sampai 0,0 harusnya 0,2 sampai 0,6. Di sini ternyata hasilnya 0, ya tidak akan saya beritahu, tapi ini untuk speknya sudah betul. Kemudian periksa sirkuit field coil. Oke, kita periksa. Harusnya ini dengan ini dengan ini. Oke, harusnya ada hubungan. Oke, sudah betul. Nah, ini harusnya nggak ada. Kemudian kita cek. Oh ya, benar. Terus dengan ini, ya ada. Berarti ini sudah betul. Ada kontinuitas. Kalau nggak ada berarti kumparan ini terputus. Kemudian periksa field coil dengan massa, berarti dicek dengan massa. Kalau ini sudah terhubung, kalian cukup ngecek satu saja. Ngeceknya satu saja, cukup ini dengan massa atau ini dengan massa. Nah, ternyata oh ya, tidak ada. Oh ya, ini. Kalau terjadi bunyi seperti ini berarti ada kebocoran. Berarti hasilnya tidak baik, ada kontinuitas. Nanti kesimpulannya tidak baik. Nah, ini, ada ini. Kita cek satunya. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi karena ada satu yang bocor ini. Nah, ini kan bocor. Ada satu yang bocor, berarti untuk kesimpulan semuanya field coil ini tidak baik atau bocor. Kemudian periksa panjang sikat. Sikatnya di mana? Sikatnya brastel. Brastelnya sebentar saya ambilkan. Oke, sikatnya bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini sikat atau brass. Jadi bagian yang lengkung ini yang berhubungan dengan komutator, dengan ini komutator. Nah, tugas kalian itu adalah mengukur panjang sikat, karena sikat ini bisa aus, diukur panjangnya berapa. Silahkan diukur, nanti hasilnya dibaca. Oke. Kalau sudah berarti ditulis di kesimpulan. Nah, sikat ini ada 4, ini sebenarnya terhubung dengan ini. Nah, sikat ini ada 4. Nanti silakan dicek masing-masing. Kalau seperti ini berarti kondisinya putus, berarti cacat atau tidak baik. Nah, kemudian periksa roda gigi. Roda giginya yang mana? Roda giginya yang ini. Ini roda gigi. Oke, ini harusnya bisa dilepas. Bentar. Nah, ini roda gigi. Periksa kondisi roda gigi apakah masih utuh atau ada cacat, misalkan dia patah atau gimana. Kemudian periksa kopling. Koplingnya mana? Koplingnya ini. Jadi kopling ini nanti berputar searah. Jadi bisa ke kanan tapi nggak bisa ke kiri atau sebaliknya. Nah, ini bisa. Ya, ternyata koplingnya sangat seret. Koplingnya sudah macet. Jadi nah, ini bisa kanan kiri. Kalau sudah seperti ini berarti
Koplingnya rusak. Harusnya kopling ini hanya bekerja satu arah. Oke, terus periksa plunyer. Plunyer itu yang mana? Oke, saya ambilkan plunyernya dulu. Oke, plunyernya ini. Plunyer ini sebenarnya adalah hold in coil dan pull in coil. Nah, ini hold in coil sama pull in coil ini di sini ada plunyer. Berarti ini kalau ditekan itu harus kembali dengan cepat. Dilepas langsung kembali. Nah, kalau seperti ini berarti hasilnya masih bagus untuk plunyernya. Kemudian untuk kumparan pull in dan hold in, jadi kalian untuk pull in dan hold in, pull innya yang mana? Pull in itu kalian pakai ini. Ini harusnya ada hubungan ini dengan, nah kalau pakai ini nggak bisa. Oh, ini bisa nih. Oke, ini. Nah, ini pull innya berarti bisa. Untuk hold in itu berarti ini. Nah, ini nggak mungkin bisa kalau nggak ada plunyernya, nggak ditekan. Jadi plunyernya silahkan ditekan dulu. Gimana cara nekannya? Misalkan gini aja ya. Oke, untuk pengecekan pull in dan hold in, jadi kalian butuh starter, kalian cukup ininya saja enggak apa-apa, atau full starter gini ketika terpasang. Jadi untuk pull in dan hold in itu pengecekannya sebenarnya ada dua. Yang satu pengecekan ada dua ya, yang satu pengecekan dengan AVO, yang satunya dengan baterai. Jadi kalau dengan baterai kalian nanti ngecek, jadi plusnya ditaruh, minnya taruh sini, plusnya taruh sini, nanti ini ngecek pull in, jadi bisa narik atau tidak. Kalau ngecek hold in, jadi nanti kalian itu masanya taruh sini, kemudian di sini nanti dikasih plus atau positif. Nah, di sini dikasih kabel positif juga. Jadi nanti ketika ketika nyoba itu kabel yang sini itu tidak ditempelkan, sini ditempelkan permanen, tapi yang sini tidak, cukup jadi ini ditempelkan permanen, yang ini cukup diceratnya gini. Nanti ini dilepas. Kalau dia dilepas itu tidak kembali, starternya tidak kembali mundur, itu berarti hold in-nya kerja. Tapi kalau dia kembali mundur, itu berarti hold in-nya tidak bekerja atau putus. Itu kalau pakai baterai, lebih mudah kalau pakai baterai. Tapi kalau pakai AVO, di sini kebetulan mintanya pakai AVO. Untuk job sheet-nya pakai AVO. Jadi untuk pull in itu kalian cukup ini. Nah, untuk hold in itu kalian ini dengan massa. Nah, ini kebetulan starternya masih bagus, masih bekerja dua-duanya, pull in sama hold in-nya. Jadi ini untuk pull in dan ini untuk hold in. Oke ya, atau pakai ini kalau gini juga bisa. Ini untuk pull in. Jadi ini intinya ini untuk pull in, nanti ini untuk hold in. Minnya lebih mudah gini wes.
Untuk pengecekan pull in sama hold in, min silakan ditaruh di body. Untuk pull in itu berarti kalian ya. Jadi itu untuk pemeriksaan tune up atau mesin. Jadi semuanya sudah tercover atau sudah coba kita lakukan, sudah coba kita bahas. Hanya saja tadi untuk ini radiator cup itu belum bisa karena alatnya memang belum bisa. Untuk radiator cup nanti nunggu keputusan ketika UKK, jadi nanti akan disampaikan lagi untuk radiator cupnya seperti apa. Jadi untuk yang lain berarti sudah selesai. Saya kira dengan ini nggak ada masalah ketika UKK. Jadi silahkan kalian belajar menggunakan video ini. Kalau tidak tahu nanti silahkan tanya ke pembimbing atau ke guru kalian. Kemudian setelah selesai itu silahkan dikembalikan alatnya, starternya dipasang kembali. Kemudian nanti di sini saya tekankan lagi, saya hanya mempraktekkan pekerjaan. Jadi saya tidak mempraktekkan tentang K3 dan sebagainya. Karena ya sebenarnya ini tempatnya itu belum siap, jadi saya hanya mempraktekkan untuk pengerjaannya saja. Terus nanti untuk K3 dan prosedur yang lain silakan kalian mengikuti instruksi. Intinya apa? Alat tidak ada yang berserakan, tidak ada yang jatuh. Saya kira saya peragakan tadi juga nggak ada yang jatuh. Sekian dari saya, semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.